Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan part dari 401, yaitu 402 tentang wilayah kewilayahan, yang di dalamnya sebelumnya kita membahas tentang pengertian wilayah, kemudian wilayah formal fungsional, dan klasifikasi berdasarkan kategori. Ya. Pada part 2 ini kita lanjutkan pada subbagian yang ketiga, yaitu C, regionalisasi. Regionalisasi atau pewilayahan dari kata region. Region. Regionalisasi atau pewilayahan merupakan suatu kegiatan, suatu usaha ya, untuk membagi permukaan bumi. Jadi memilah-milah permukaan bumi atau bagian-bagian dari permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Ya, jadi dipilah-pilah menjadi beberapa bagian. Ya. Untuk apa pewilayahan itu dilakukan? Ya, pewilayahan dilakukan tujuannya yang pertama untuk menyebarkan dan meratakan pembangunan, ya, untuk menyebarkan dan meratakan pembangunan. Jadi pembangunan berdasarkan pada wilayah. Ya. Misalnya Indonesia terbagi menjadi 5 wilayah, ya. Maka pembangunan nanti anggarannya harus seimbang antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, ya, menyebarkan dan meratakan pembangunan. Yang kedua, yaitu menjamin keserasian, supaya serasi dan terkoordinasi, ya, terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada pada setiap daerah. Jadi setiap daerah itu kemajuannya kalau sudah rata maka terjadi keserasian atau kemajuan yang relatif sama atau serasi yang ada pada setiap daerah dan ada koordinasi ya antara wilayah. Kemudian yang ketiga, memberikan pengarahan kegiatan pembangunan. Jadi pembangunan itu dasarnya adalah potensi wilayah. Kalau pembangunan didasarkan pada potensi wilayah, maka kemajuannya ya, berdasarkan potensi itu biasanya lebih cepat, ya, lebih baik dibandingkan tidak sesuai dengan apa yang dimiliki atau modal pembangunannya tidak sesuai. Ya. Sehingga pengarahan-pengarahan ini perlu diberikan dengan dasar pewilayahan tadi. Kita lanjutkan. Terus apa manfaat yang diperoleh? Ya, manfaatnya ketika kita melakukan pewilayahan itu, kita dapat memilah-milah mana yang kurang penting dan mana yang penting kaitannya dengan pembangunan atau kemajuan masyarakat. Yang kedua, menyederhanakan informasi dari suatu gejala di permukaan bumi. Permukaan bumi ini fenomenanya sangat kompleks, ya, sangat kompleks. Macam-macam ada dari setiap bagian kecil, ruang kecil, dari Katulistiwa hingga kutub. Sehingga informasinya banyak sekali. Nah, untuk menyederhanakan, kita bagi menjadi beberapa wilayah. Misalnya atas dasar iklim, bumi itu terbagi menjadi wilayah tropis, subtropis, sedang, dan wilayah kutub. Menjadi sederhana, ya, atau berdasarkan konsep-konsep yang lain. Kemudian, yang ketiga, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Ya, jadi keanekaragaman yang sangat kompleks tadi bisa diurutkan, ya, gejala-gejalanya atau tingkatannya. Kemudian yang keempat, dapat memantau perubahan yang terjadi ketika suatu tempat itu sudah diberikan konsep wilayah tertentu, ya, kemudian mungkin 50 tahun atau 100 tahun ternyata setelah dilakukan pewilayahan kok menunjukkan, ya, menunjukkan nama yang berbeda untuk wilayah tersebut. Misalnya semula adalah wilayah pertanian, kemudian 50 tahun kemudian dilakukan pewilayahan ternyata yang dominan adalah industri, maka dari peta atau dari data yang ada itu tampak perubahannya, jelas perubahannya dapat diketahui, ya, perkembangannya suatu wilayah dari wilayah X menjadi wilayah Y, ya. Kemudian kita lanjutkan metode pewilayahan, ya, metode pewilayahan atau cara melakukan pewilayahan, ya, ada dua juga secara umum dilakukan. Yang pertama adalah penyamarataan, ya. Penyamarataan atau generalisasi, general itu umum, ya, generalisasi penyamarataan, di mana suatu proses atau usaha di dalam membagi permukaan bumi, tentunya menjadi suatu wilayah tertentu, ya, menjadi beberapa bagian itu dalam hal ini adalah menganggap tidak ada tingkatan, ya, tidak ada tingkatan. Jadi terbagi menjadi beberapa wilayah yang memiliki level yang tidak berbeda. Kemudian klasifikasi wilayah atau regional classification ini menggolongkan secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu, ya,
dalam hal ini seakan-akan menunjuk pada suatu hierarki atau tingkatan klasifikasi. Ya, perkembangan mungkin suatu wilayah itu dari yang merupakan wilayah yang levelnya rendah menjadi wilayah yang kompleks, ya, menjadi wilayah yang pusat pertumbuhan misalnya. Kemudian kita lanjutkan delimitasi dalam generalisasi wilayah. Ya. Di dalam kegiatan melakukan pewilayahan, ya, atau membagi bumi ke dalam beberapa wilayah. Dalam beberapa bagian tersebut, tentunya dari masing-masing bagian tersebut ada batasnya. Nah, di dalam menentukan batas inilah yang disebut sebagai delimitasi, yaitu cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Ya, dari satu wilayah dengan wilayah lain itu harus ada batasnya. Nah, kegiatan di dalam penentuan batas ini ya dibedakan menjadi dua juga. Di antaranya adalah delimitasi kualitatif, yaitu menentukan garis batas ya, didasarkan pada kenampakan yang dominan. Jadi dilihat secara umum, misalnya wilayah kita itu ada wilayah pesisir dan wilayah pegunungan kapur, pegunungan kars, ya, atau wilayah pegunungan gitu saja. Nah, hal ini bisa kita amati ya, dari satu tempat ke tempat lain, ya, mana atau kegiatan mana yang lebih dominan. Ya, misalnya kita bagian utara adalah pesisir, bagian selatan adalah pegunungan. Ya, kita mau menentukan batas, maka mulai dari arah pesisir ke selatan, ya, ini kegiatan penduduk atau fenomena alamnya ya, yang dominan, ya, itu apa? Misalnya dia masih dominan pesisir, maka wilayah itu masih cakupan pesisir. Kemudian ke selatan terus, ya, ternyata kegiatan atau pengaruh dari fenomena pesisir sudah mulai tidak ada, kegiatan penduduk juga tidak, atau sudah mulai mengarah ke pertanian, ya, ketinggian wilayahnya juga sudah mulai menunjukkan tidak sudah jauh dari ketinggian pesisir, ya, maka kemudian akan ditemukan di mana titik atau batas ya, yang memisahkan antara daerah pesisir dan daerah pegunungan tersebut. Ya. Kemudian delimitasi kuantitatif, ya, yaitu pembatasan berdasarkan kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah. Ya, jadi dalam hal ini menggunakan angka-angka ya, dari fenomena yang tampak ya pada suatu tempat, sehingga di antara dua tempat tersebut nanti akan diketemukan batas atau delimitasi dari dua wilayah. Kemudian kita lanjutkan ke wilayah pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Ya. Wilayah pertumbuhan, nah, di sini ada dua yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah wilayah pertumbuhan, yang kedua adalah pusat pertumbuhan. Ya, hampir sama. Wilayah pertumbuhan dulu ya, merupakan suatu daerah yang berkembang dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Jadi seakan-akan dalam pemikiran kita wilayah pertumbuhan itu ya daerah biasa, ya, daerah-daerah yang tidak menjadi sebuah inti pertumbuhan dari suatu wilayah. Jadi daerah-daerah biasa. Daerah-daerah biasa ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan suatu saat nanti. Kalau dilihat dari perkembangannya, ya, bahwa wilayah itu mengalami perkembangan dari yang pertama yang disebut dengan fase praindustri, di mana wilayah yang belum berkembang ditandai dengan banyaknya kota kecil. Di wilayah tersebut belum berkembang, banyak kota kecil yang tersebar tidak merata dan tidak saling mendominasi, artinya kurang interaksinya masih seimbang, serta setiap kota melayani wilayahnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi masih fokus pada tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu fase produksi. Di antara kota-kota kecil ini, ya, ada salah satu kota yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kota lain. Bahkan menjadi besar, ya, akhirnya menjadi besar dan menjadi wilayah inti dan mendominasi kota-kota yang lain. Jadi salah satu itu menjadi besar dan mendominasi dari kota-kota yang lain, menjadi inti. Ya, ini adalah fase produksi. Yang ketiga adalah fase transisi, di mana industri telah berkembang di wilayah inti dan mendominasi sebagian besar wilayah dan mulai berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Jadi fase transisi ini, ya, industri sudah dominan pada salah satu kota tadi yang menjadi besar ini. Kota yang menjadi besar, ya, yang menjadi wilayah inti, sudah didominasi oleh kegiatan industri. Mendominasi sebagian besar wilayahnya dan mulai berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan di wilayah
pertumbuhan berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian yang keempat adalah fase integrasi, yaitu setiap kota telah mengalami perkembangan sesuai dengan hierarki sehingga terbentuk pusat-pusat pertumbuhan. Ya, jadi setiap kota tadi salah satu berkembang menjadi yang paling besar, kemudian industri produksi industri itu mendominasi dari salah satu dan mendominasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah lain. Kemudian pada fase transisi sudah mulai muncul pusat-pusat pertumbuhan, fase integrasi wilayah-wilayah tadi ya sudah yang berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ini kemudian terintegrasi, tergabung secara menyeluruh ya, dan sudah tidak ditemukan kantung-kantung daerah terbelakang. Jadi kota-kota kecil tadi sudah berkembang sangat pesat ya, sangat pesat dan tergabung menjadi satu wilayah yang lebih luas. Kemudian kita lanjutkan ke pusat pertumbuhan. Ya. Pusat pertumbuhan berbeda dengan wilayah pertumbuhan, di mana merupakan suatu lokasi atau kawasan. Ya. Apabila dilihat dari perkembangannya, sangat cepat di berbagai bidang pembangunan hingga dapat mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya. Jadi perkembangannya memang luar biasa cepat dari salah satu tempat. Ya, dari salah satu tempat, dan tempat itulah yang disebut sebagai pusat pertumbuhan. Ya. Apa cirinya ya, wilayah sebagai pusat pertumbuhan? Ya. Yang pertama ditandai dengan adanya sekelompok kegiatan ekonomi ya, pada lokasi tertentu, kegiatan ekonomi yang terpusat. Nah, kegiatan ekonomi yang terpusat atau terkonsentrasi itu kemudian mendorong ya, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat atau dinamis. Ya. Kegiatan-kegiatan di dalamnya, ya, baik kegiatan yang terkait dengan input dan output, ya, industri, ya, ada hubungan yang sangat kuat, interaksi yang sangat kuat di antara satu industri dengan industri yang lain, ya, baik itu industri jasa maupun industri barang. Ya. Pada pusat tersebut terjadi interaksi yang kuat, saling mempengaruhi. Ya. Hasilnya dari industri lain dibutuhkan untuk kegiatan industri yang lain pula. Yang keempat, dalam kegiatan ekonomi tersebut, ya, terdapat namanya industri Indo. Jadi ada industri utama di dalam wilayah tersebut, di mana industri utama itu mendorong pembangunan kegiatan ekonomi pusat tersebut. Jadi paling berpengaruh industri ini. Ya. Industri ini paling berpengaruh di dalam kegiatan industri-industri lain. Kemudian kita lanjutkan pada karakteristik pertumbuhan kota menurut J.M. Houston. Ya. Berdasarkan J.M. Houston, ya, di dalam perkembangan suatu wilayah, itu yang pertama disebut stadium pembentukan inti kota atau CBD atau Central Business District. Ya. Daerah pusat kegiatan ya, atau disebut DPK. Ditandai munculnya aktivitas perekonomian ya, dan pembangunan penunjang kegiatan perekonomian pada daerah yang beraksesibilitas tinggi. Ya. Artinya daerah-daerah yang beraksesibilitas tinggi itu biasanya ada di pertigaan, simpul-simpul jalan, perempatan, ya, simpang 5, simpang 6, simpang 7. Ya, karena ini merupakan titik pertemuan dari beberapa wilayah. Ya. Nah, daerah-daerah yang beraksesibilitas tinggi ini kemudian muncul kegiatan-kegiatan perekonomian, ya, yang karena mungkin dianggap menguntungkan karena dapat diakses dari beberapa wilayah. Ya. Muncul kegiatan ekonomi dan pembangunan penunjang perekonomian. Nah, mungkin dibangun pasar, supermarket misalnya. Kemudian yang kedua yaitu stadium formatif, stadium pembentukan. Formatif itu form, ya, bentuk. Penampakan kota secara fisik semakin luas dari pertigaan tadi, ya, yang titik-titik ini akhir, titik-titik ini asalnya. Lama kelamaan berkembang menjadi lebih luas. Nah, yang kedua ini yang disebut sebagai stadium formatif. Namun perkembangannya biasanya yang paling cepat adalah menuju ke atau yang masih dekat dengan jalur-jalur transportasi. Untuk di daerah pedalamannya perkembangannya kecil, maka bentuknya seperti ini. Kalau perempatan nanti bentuknya berbeda lagi. Yang jelas arah pertumbuhan itu terjadi pada sekitar daerah jalur transportasi, ya, pertumbuhan paling cepat. Kemudian yang ketiga, stadium modern. Ya, kenampakan kota berkembang secara kompleks di segala bidang. Hal ini menyebabkan beberapa kota yang berdekatan mengalami penggabungan menjadi kota yang lebih besar lagi. Ya. Jadi ini adanya integrasi. Tadi ini merupakan CBD, tempat lain terjadi pembentukan CBD pula, CBD. Ya, ada 4 di sini gambarnya. Kemudian masing-masing CBD berkembang ke stadium formatif. Ya, masing-masing berkembang menjadi stadium formatif. Yang memiliki CBD masing-masing. Lama-kelamaan, ya,
semua CBD ini, 4 CBD ini, 4 stadium formatif ini tergabung menjadi wilayah yang lebih luas, yang lebih besar lagi secara fisik, penampakan secara fisik. Mungkin kalau dicontohkan misalnya de Jabodetabek misalnya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok itu sudah tergabung, tidak ada sulit menentukan batasnya, ya, menjadi wilayah yang sangat luas. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ dulu. Nanti akan kita lanjutkan di part yang ketiga, teori pusat pertumbuhan, dan sampai terakhir. Jadi ini bab ini terbagi menjadi 3 bagian supaya tidak terlalu lama video yang kita sajikan. Demikian, kalau ada pertanyaan bisa lewat grup atau japri bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.